kajian ini ada disampaikan di sini. Saya mendengar misalnya Jogja sedang memperjuangkan perda perbukuan. Kenapa tidak misalnya Jawa Barat yang jumlah penerbitnya banyak juga berjuang? Kenapa tidak daerah lain? Agar regulasi yang sudah diperjuangkan oleh pusat itu turun sampai ke tingkat daerah. Itu isunya. Kemudian berikutnya adalah bahan baku. Ini terkait dengan kertas, terkait dengan sumber daya digital dan lain sebagainya. Termasuk juga naskah. Yang paling dikeluhkan oleh para penerbit adalah sedikit atau langkanya naskah berkualitas sebagai bahan baku. Bagaimana solusinya itu yang dipikirkan dalam Restek. Lalu terkait dengan kualitas, kuantitas sudah menjadi masalah. Bagaimana penerbit sekarang tidak berani menerbitkan buku untuk pertama kalinya terserah ya di atas 1000 eksemplar. Sesuatu yang ya katakanlah sudah jamak. Padahal dulu langka. Kita nggak akan berani menerbitin 1000 eksemplar. Harus 3000. Tapi sekarang 500 saja udah mikir 2 kali. Iya. Itu masalah kuantitas. Berikutnya adalah tentang tata niaga. Dulu ada konsorsium, dulu ada macam-macam. Nanti kita lihat. Termasuk juga bagaimana menyikapi matinya toko buku dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah lembaga perbukuan. Ini terkait bagaimana mengintegrasikan ekosistem perbukuan yang ada. Lalu ada budaya, termasuk dalam hal ini budaya baca dan tulis. Sekali lagi, apa yang disampaikan Pak Menteri kemarin adalah angin segar yang harus kita sambut. Ketika Pak Menteri meminta ada kegiatan ekstrakurikuler, yaitu membaca dan menulis. Ini juga harus kita sikapi. Lalu ada teknologi. Nah, persoalan teknologi yang paling ramai hari ini adalah tentang AI. Bagaimana AI bisa dimanfaatkan untuk mendorong produktivitas, bukan menghancurkan produktivitas. Selanjutnya, efek. Yang pertama, efek terhadap bisnis, yaitu masalah pembajakan, kemudian masalah pelanggaran hak cipta. Tapi juga tidak kalah serunya ketika membahas efek konten. Sekarang sudah mulai mereda persoalan konten, padahal juga harus kita cermati, terutama persoalan-persoalan berkaitan dengan pornografi, persoalan dengan tata susila dan lain sebagainya. Itu yang menjadi catatan. Lalu kita juga memahami apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan IKAPI. Satu yang ingin saya sampaikan, salah satu kekuatan IKAPI adalah organisasi satu-satunya dalam dunia penerbitan yang diakui dan disahkan oleh pemerintah. Artinya apa? Kita nggak repot melakukan persaingan dengan yang lainnya. Kita tahu banyak organisasi sekarang yang terjadi hal-hal yang tidak produktif, bersaing akhirnya hanya karena mengurusi kursinya, tidak mengurusi visinya. Jadi ini menjadi kekuatan yang menurut saya penting untuk kita pahami bersama. Lalu yang menjadi kelemahan IKAPI ini yang ingin saya sampaikan. Pertama, negosiasi power kita, Mas Ilma. Mungkin terutama di daerah. Saya harus mengatakan, keberhasilan IKAPI ditentukan kemampuan bermitra dengan pemerintah. Semakin jauh kita dengan pemerintah, semakin kita nggak punya posisi tawar. Alhamdulillah hari ini misalnya Pak Aris mampu melakukan negosiasi dengan Pak Menteri, sehingga Pak Menteri mau menyempatkan data, mau membuat kebijakan. Saya juga berharap daerah juga begitu. Bupatinya dekat dengan ketua IKAPI, atau ketua IKAPI-nya itu harus berjuang mendekat kepada wali kota. Kalau enggak, itu komunikasi organisasi, saya kira ini juga harus diinikan. Lalu peluang dan tantangannya, ini yang ingin saya tekankan. Pertama, jumlah penduduk kita yang besar ini adalah pasar yang menurut saya
luar biasa kalau kita bisa bilang. Pasar global perbukuan, kalau kita sudah bisa main di tingkat global dan ini ruang terbuka, misalnya pada buku anak, luar biasa Indonesia menjadi rujukan untuk buku-buku anak. Kemudian ini juga yang saya akan elaborasi pada hari besok, yaitu tersedianya APBN dan APBD untuk pengadaan ini. Jangan dikira ini sesuatu yang harus dikesampingkan. Ini adalah sumber kehidupan kita. Ini harus kita pikirkan bagaimana cara menyikapinya agar APBD dan APBN itu bisa kita raih. Meningkatnya taraf hidup, oke, bersaing dengan teknologi IT dan sebagainya, tapi banyak sekali manfaatnya. Terbukti penjualan buku tetap tinggi pada hari ini. Ya, ada banyak hal, demikian juga tantangannya. Lalu apa rencana strategis IKP 2026, 2030?